Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdullah. Ingin menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu biografi ulama pendidikan dalam peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, peran ulama dalam pendidikan Islam, yaitu ulama berfungsi sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW dengan misi membimbing umat dan menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau nomor 2681. Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Yang artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan intelektualitas masyarakat melalui pendidikan berbasis nilai-nilai agama. Karena para ulama itu sangat mencontohkan akhlak atau budi pekertinya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana akhlak Nabi sendiri itu adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang panjang tentang kisah Sa'ad bin Hisham bin Amir ketika datang ke Madinah dan mengunjungi Sayyidatuna Aisyah. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau mengatakan itu ketika menggambarkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Hisham bin Amir berkata, "Qultu ya ummal mu'minin, ambi'uni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana Qur'an. Qala fahamamtu an akuma wala as'al ahadan an syai'in hatta amut. Rawahu Muslim. Yang artinya, aku berkata, wahai ummul mukminin, kata Sayyidina Sa'ad bin Hisham bin Amir, beritahulah aku tentang akhlak Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidina Sa'ad bin Hisham, bukankah engkau membaca Al-Quran? Kata Sayyidah Aisyah. Aku menjawab, ya, aku membaca Al-Quran, kata Sa'ad bin Hisham. Sungguhnya kata Sayyidah Aisyah, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW itu sangat bercontoh kepada Al-Quran. Yang kedua, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Tradisional adalah metode tradisional ini meliputi pengajaran secara lisan, hafalan, dan diskusi dalam halaqah. Pembelajaran dilakukan melalui model interaksi langsung antara guru dan murid, di mana guru menyampaikan materi secara lisan, sementara murid mendengarkan, menghafal, dan kemudian mendiskusikan materi tersebut. Metode hafalan sangat ditekankan terutama dalam pembelajaran Al-Quran. Murid-murid diajarkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan teks-teks penting lainnya, yang kemudian mereka pelajari secara mendalam melalui diskusi dengan guru. Pembelajaran ini bersifat hierarkis, di mana guru memiliki otoritas penuh dalam menentukan materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya. Namun, meskipun metode tradisional ini mungkin tanpa kaku, pendekatan ini sangat efektif dalam menanamkan pemahaman yang mendalam dan sistematis tentang ajaran agama.
Pendidikan tradisional berakar pada pendekatan klasik yang menekankan pada transfer ilmu dari guru ke murid secara langsung. Terus yang metode modern, metode pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Lalu menggunakan pendekatan inklusif yang berbasis kompetensi global. Pendidikan Islam modern terutama ditandai dengan upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan teknologi ke dalam kurikulum pendidikan agama yang mencerminkan perubahan dari pendekatan yang sepenuhnya tradisional menuju pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat kurikulum, tetapi juga dalam metode pembelajaran, lembaga pendidikan, dan orientasi global pendidikan Islam. Bagian ini yang akan membahas beberapa karakteristik ulama utama dari pendidikan Islam modern yang mencakup integrasi ilmu agama dan umum, pendekatan berbasis teknologi, pendidikan formal di lembaga universitas, dan fokus pada kompetensi global. Salah satu inovasi utama dalam pendidikan Islam modern adalah integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dalam sistem pendidikan klasik, fokus utama adalah pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan usuluddin. Meskipun ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran juga diajarkan dalam beberapa konteks. Ilmu-ilmu ini tidak diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam kurikulum pendidikan Islam dan juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan ilmiah dan teknologi. Fokusnya adalah pada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Yang ketiga ada tokoh ulama inspiratif. Yang pertama itu tokoh ulama inspiratifnya yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu sangat menunjukkan nilai religius. Nilai religius beliau itu sangat karakter religius Kiai Haji Maimun Zubair yang ditunjukkan dalam amaliyah sehari-harinya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok ulama yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun supaya hidup ini diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan, jauh dari mara bahaya dan fitnah. Maka wajar ketika memandang wajah beliau, Kiai Haji Maimun Zubair membuat hati damai sehingga berbagai persoalan hidup hilang dengan sendirinya. Ini adalah kemuliaan dari Allah, yang mana hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Terus yang diterapkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair itu toleransi. Beliau sangat bertoleransi. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan sosok yang menjunjung toleransi. Beliau mampu menyatukan politisi dengan yang berbeda pandangan dan pendapat. Keteladanan dalam mengelola perbedaan dengan penuh kesantunan menjadi salah satu jejak Mbah Maimun yang tak akan pernah terlupakan. Karena kearifannya dalam menyikapi perbedaan pendapat, ia seringkali menjadi tempat berlabuh banyak kalangan. Mbah Mun mampu meratakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di tengah koyaknya menghargai perbedaan, yang mana hal ini juga sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terus yang ketiga yang diajarkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair adalah cinta kepada tanah air. Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, dikenal sebagai ulama karismatik yang cinta tanah air. Beliau mendalami ilmu dari banyak sumber seperti yang pernah diakui oleh Ulil Absar Abdallah yang menyebutkan sebagai kiai paling sepuh dan mendalam dalam ilmu Islam. Hingga akhir hayat beliau aktif mengajar termasuk dalam tradisi pesanan di bulan puasa. Mbah Mun juga dikenal fasih membela NKRI dan Pancasila dengan argumen keagamaan yang kokoh.
menjadikannya wasiat penting bagi umat Islam untuk mencintai dan mempertahankan NKRI. Lalu tokoh ulama inspiratif yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sangat menerapkan konsep moderasi dalam pendidikan, menghapus diskriminasi gender dalam akses pendidikan. Jadi menerapkan konsep moderat dalam sistem pendidikan yang dimaksud di sini adalah, dulu konsep moderat yang dimaksud yang itu mengusung konsep keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Artinya baik murid laki-laki maupun perempuan berhak menerima kualitas pendidikan yang sama, baik dari ilmu pengetahuan, keterampilan, sosial budaya, dan cara mencari peluang pekerjaan. Langkah ini dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah semata-mata untuk menghilangkan aturan tidak tertulis pada kala itu, bahwa wanita tidak boleh mengenyam pendidikan dan hanya wajib melayani suami. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu sebagai kewajibannya menjadi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menanamkan nilai-nilai karakter dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan umat. Tujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng adalah untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mampu mencetak santri yang matang dalam ilmu agama dan menguasai ilmu-ilmu terapan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kala itu. Jadi kesimpulan dari yang saya bahas tadi adalah peran penting ulama dalam pendidikan Islam di Indonesia baik dari aspek tradisional maupun modern. Ulama berfungsi sebagai pewaris Nabi yang membimbing umat melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tradisional menggunakan metode hafalan, sanad ilmu, dan interaksi langsung antara guru dan murid. Sementara pendidikan modern mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu, pengetahuan umum, serta teknologi. Tokoh seperti Kiai Haji Maimun Zubair dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kontribusi besar melalui keteladanan dan inovasi pendidikan. Mereka menanamkan nilai-nilai religius, toleransi, cinta tanah air, dan kemandirian, baik melalui ceramah, santren, maupun pendekatan yang moderat. Pendidikan ini tidak hanya membentuk karakter tetapi juga menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual dan spiritual, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam di Indonesia berperan besar dalam membangun generasi berakhlak mulia dan berintegrasi melalui kolaborasi nilai tradisional dan modern yang seimbang. Sekian dari pembahasannya artikel yang saya buat. Terima kasih. Jika ada kesalahan itu datang dari saya, dan jika itu suatu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.